Shalom dan selamat bertemu kepada semua pemuda-pemudi dimanapun berada. Pada hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan sempena konferensi supernatural kepimpinan pemuda-pemudi. Tema saya pada malam ini adalah pemberitaan Injil dengan teknologi digital di era 5G, ataupun pemberitaan Injil dengan menggunakan teknologi digital di era 5G ini. Teks yang sebagai dokongan pemberitaan Injil pada hari ini adalah terdapat daripada Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kalau kita lihat bahagian ini, dari pasal 1 ayat 1 sampai kepada pasal 3 ayat 20. Di sini kita melihat berita yang tidak baik untuk kita semua. Di sini kita melihat bahwa tidak ada perbezaannya antara apapun suku bangsa di dunia ini, tidak ada perbezaannya. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Di sini kita melihat bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak mempunyai perbezaan suku apapun dia, bangsa apapun dia. Tidak ada perbezaan. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat dalam Roma pasal 3 ayat 22 dan 23. Dan kita melihat juga pasal 6 ayat 23. Oleh karena kita semua telah berdosa, dikatakan dalam ayat Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa itu maut. Artinya semua manusia di bawah hukum maut. Seorang pun tidak dapat menyelamatkan dirinya, karena perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usaha kita, tapi hasil usaha Tuhan yang memberi jalan keselamatan untuk kita. Di sini kita melihat kesamaan semua manusia. Kita mempunyai keperluan yang sama, yaitu keselamatan sebelum kita mati dan dihakimi oleh Tuhan. Karena semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Dan kita melihat seterusnya dari pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Di sini kita melihat hanya ada satu berita baik. Berita baik itu ialah untuk semua manusia. Dan berita baik itu juga hanya melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Melalui percaya kepada Yesus Kristus, melalui iman kita diselamatkan. Kalau kita lihat dalam ayat 10, pasal 10 ayat 11, di sana dia dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus tidak dipermalukan. Sesiapa saja, tidak membeza suku dan bahasanya. Sesiapa saja yang percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia tidak akan dipermalukan. Kalau kita lihat pasal 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak juga ada perbezaan. Barang siapa, dari manapun dia, dari negara manapun dia, bangsa apapun dia, kalau dia berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan.
Kalau kita melihat dalam Yoel juga, Yoel pasal 2 ayat 32, Allah memperingatkan orang Yahudi, bukan hanya orang Yahudi akan diselamatkan oleh Allah. Barang siapa yang berseru kepada Allah orang Yahudi, yaitu Tuhan, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, tidak ada perbezaan di antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Allah adalah satu-satunya Tuhan dari semua yang menyelamatkan kita. Kita lihat Roma pasal 10 ayat 12. Kalau kita lihat di sini, karena kabar baik itu adalah untuk semua. Oleh karena itu kita harus menceritakan kepada semua orang. Pelayanan pemuda-pemudi telah mengenal Tuhan. Kita telah memiliki keselamatan itu daripada Yesus melalui iman kita kepada Yesus. Oleh karena itu, kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menceritakan keselamatan itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau kita lihat tadi, setiap orang, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, bagaimana mereka berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka belum mendengar Injil? Bagaimana mereka dapat mendengarkan Injil kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang pergi memberitakan Injil kalau mereka tidak diutus? Disinilah kita melihat tanggung jawab kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, yang telah memiliki Yesus jalan keselamatan itu dalam hidup kita. Kita harus membawa Injil itu kepada orang lain, supaya mereka berseru kepada nama Tuhan, supaya mereka percaya kepada nama Tuhan, supaya mendengar dan memberitakan Injil dan diutus untuk memberitakan Injil. Kitalah yang diutus. Lalu kita balik kepada tema kita, pemberitaan Injil dengan teknologi digital di era 5G. Apa itu teknologi? Kalau kita lihat apa itu teknologi, kalau kita melihat Merriam-Webster Dictionary mengatakan begini, teknologi adalah suatu ciptaan yang berguna untuk menyelesaikan masalah supaya hidup semakin senang. Satu ciptaan yang berguna untuk menyelesaikan masalah supaya hidup semakin tenang. Jadi artinya, teknologi adalah aplikasi pengetahuan tercetus di minda untuk menciptakan sesuatu yang menjadi nyata untuk berguna untuk menyelesaikan masalah hidup dengan senang. Kalau kita lihat contoh sebelum era digital ini, dulu kalau kita lihat di Ulu, kita melihat orang pukul gong supaya orang berkumpul di gereja, berkumpul di sekolah. Sesudah gong tidak digunakan lagi, mereka menggunakan lonceng. Lonceng itu dipukul. Setiap masa tertentu, lonceng itu dipukul di sekolah-sekolah. Mesti ada orang yang berdiri pergi untuk memukulkan lonceng itu. Dan sesudah itu datangnya lonceng elektrik. Lonceng elektrik itu tak payah kita pukul dia, tapi kita tekan butang saja, dia akan berbunyi. Dia memerlukan orang juga untuk pergi untuk menekankan butang itu. Itu menambah kebaikan untuk kita. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, kita mempunyai lonceng yang luar biasa. Tak perlu kita berdiri untuk pergi tekan butang, tapi kita membuat timer dia. Timer tertentu, masa tertentu dia akan berbunyi. Ini adalah teknologi yang membuat kita lebih senang dalam menggunakan alat-alat. Apatah lagi alat-alat di zaman 5G. Kalau kita melihat asal-usul teknologi, dari manakah mulanya teknologi? Untuk menjawab perkara itu berasal dari Allah. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1,
Tidak ada perkataan teknologi di sana. Tapi segala sesuatu terjadi oleh karena Allah. Allah adalah yang membuat sesuatu terjadi daripada yang tidak jadi, ada yang daripada tidak ada kepada yang ada. Jadi Allah lah pencipta dari yang tidak ada kepada yang ada. Adapun manusia sekarang mencipta apapun diciptakannya. Manusia hanya mencipta dari apa yang telah diciptakan oleh Allah. Karena sifat kealahan Allah ada dalam diri kita yang membolehkan kita menciptakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jadi asal-usul teknologi datangnya daripada Allah. Contoh teknologi di dalam Alkitab. Kita melihat di dalam Alkitab contoh-contoh teknologi yang dipakai, khususnya teknologi digital pun ada. Kalau kita lihat, Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dulu dia berbicara langsung kepada nabi-nabi. Dan sesudah itu dia berbicara langsung kepada kita lewat daripada firman-Nya. Kalau dulu dia terus direct kepada nabi-nabi, tapi sekarang kalau kita lihat, itu diubah dengan teknologi yang baru di dalam penulisan, di dalam bahasa yang dimengertikan oleh manusia. Dan kalau kita lihat, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani, khususnya kebanyakan ataupun hampir semua yang ada di dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ada juga yang ditulis dalam bahasa Aram. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Ini teknologi yang dipakai oleh Allah untuk berkomunikasi dengan kita manusia. Dan kalau kita lihat Paulus, dia melawat mereka. Dan sudah melawat mereka, dia menulis sekurang-kurangnya 13 suratnya kepada orang-orang yang percaya. Di sini kita melihat teknologi digital juga dipakai sekarang ini. Bukan hanya kita pergi memberitakan Injil, memberikan Alkitab itu kepada orang secara fisikal, tapi boleh di-download daripada telepon kita. Kita sekarang juga mempunyai Alkitab audio yang dapat kita download bila-bila masa. Ini contoh teknologi di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat bagaimana gereja menggunakan teknologi. Pada zaman revolusi teknologi di era 5G ini, gereja tidak dapat menjangkau sebanyak orang kepada Tuhan kalau tidak ataupun kalau bukan bantuan teknologi. Kalau kita lihat, gereja bukan saja dibantu oleh teknologi informasi, tetapi juga dibantu dengan jenis-jenis teknologi yang lain. Contohnya, teknologi engineering, alat-alat musik, alat-alat elektronik digunakan pakai di dalam gereja. Teknologi komputer, software, pentadbiran gereja, pengiriman uang, kita boleh lakukan itu dengan teknologi komputer. Teknologi transportasi juga, kita menggunakan van, kereta persendirian dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat di sini, teknologi sangat-sangat membantukan kita dalam urusan gereja, apatah lagi dalam hal kita memberitakan Injil menggunakan teknologi yang ada. Tetapi walaupun begitu, teknologi mempunyai keterbatasannya tersendiri. Kalau kita lihat pemberitaan Injil, teknologi ini tidak boleh pergi sendiri untuk memberitakan Injil kalau kita sebagai manusia yang telah menciptakan itu tidak melakukannya. Dan kalau kita lihat ini, pemberitaan Injil tidak dapat menjadi teknologi penyebaran ini, teknologi yang baru ini tidak dapat menggantikan kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat di firman Tuhan itu seringkali mengatakan, kitalah yang pergi, yang menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang yang percaya. Kitalah yang mengalami
kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, perbuatan Tuhan itulah yang pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah dilakukannya di dalam kita dan kepada orang lain. Kalau kita lihat di sini, ini keterbatasan teknologi. Dia tidak dapat pergi untuk memberitakan Injil. Kitalah yang pergi untuk memberitakan Injil. Kita tidak boleh menggantikan teknologi ini untuk memberitakan Injil. Kitalah yang pergi untuk memberitakan Injil. Yang kedua, keperluan untuk bersemuka dengan community. Ya, benar, community di mana ada lain. Di sana kita dapat bertemu dengan orang melalui digital. Tapi itu tidak boleh menggantikan kita. Kita harus bersabar dengan orang yang kita injili, yang kita bimbing untuk membimbing mereka. Kalau kita lihat artinya gereja. Gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Perkumpulan orang-orang yang mengikut Kristus. Itu artinya gereja. Perkumpulan orang yang percaya. Bukan secara maya, tetapi secara fisikal. Ini adalah gereja. Keterbatasan teknologi, benar kita boleh mengadakan kebaktian secara maya, tapi secara fisikal dia tidak dapat mempersatukan kita. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, gereja melayani sakramen harus bertemu secara fisikal. Bagaimana kita bilang mengasihi orang itu? Hanya dengan mulut kita melalui teknologi menyatakan kita mengasihi dia. Tapi kita tidak bersama membantu, menolong, menyatakan kasih itu kepada mereka. Daripada itu kalau kita lihat pemuridan. Pemuridan itu adalah pertemuan berdampingan secara fisikal dengan orang yang dimuridkan. Kita berjalan bersama. Yang kuat membantu yang lemah bersama-sama berjalan secara fisikal. Ada satu orang yang bernama Dr. Veronica. Dia mengatakan begini. Pelayanan teknologi digital boleh memberi informasi, tetapi tidak dapat membuat orang lebih rohani. Kalau kita mau lebih rohani, kita harus berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan Allah kita yang satu, mendengar Allah berbicara kepada kita. Ini yang dikatakan oleh Dr. Veronica. Pelayanan teknologi digital boleh memberi informasi, tetapi tidak dapat membuat orang lebih rohani. Ini keterbatasan teknologi. Awasan kita dengan menggunakan teknologi yang sudah tercemar. Kalau kita lihat di sini, teknologi telah tercemar akibat dosa manusia. Teknologi telah tercemar akibat dosa manusia. Teknologi itu baik untuk pakai untuk memberitakan Injil. Di satu segi juga, teknologi itu sudah tercemar oleh dosa manusia. Dan kalau kita lihat, apapun yang kita perlu lihat, yang kita mau lihat, apakah dia porno, apakah dia skema orang menggunakan teknologi ini, itu sudah dicemarkan oleh dosa. Namun pun demikian, teknologi tidak boleh ditolak dengan serta-merta atau pakai dengan sewenang-wenangnya tanpa batas. Kita memerlukan teknologi di abad 5G ini. Oleh yang demikian, kita sebagai gereja Tuhan harus teknologi ini harus ditebus, harus dirampas kembali untuk pakai untuk memperluaskan kerajaan Allah di bumi. Bagi kemuliaannya namanya, dan adalah sumber dan untuk kebaikan kita bersama dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat, kita sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh tolak teknologi dengan serta-merta. Kata satu orang yang mengatakan, regain the plunder of Egypt.
mendapatkan semula rompakan orang Mesir. Waktu orang Israel keluar daripada Mesir, Tuhan menyuruh mereka untuk meminta emas, keperluan-keperluan mereka sebelum mereka berangkat. Dan kalau kita lihat di sini, regain the plunder of Egypt. Mereka lama sudah menjadi ulun, telah menjadi hamba di tempat di Mesir. Mereka tidak dilayani dengan baik. Mereka tidak diberi gaji. Tetapi waktu mereka keluar, Tuhan katakan, pergi meminta daripada mereka. Tuhan akan membuat hati mereka lunak untuk memberi kepada kamu keperluan kamu. Di sini teknologi itu seperti itu. Walaupun dia telah tercemar oleh karena dosa kita manusia. Tapi kita yang sudah percaya, kita rampas dia kembali. Kita tebus dia kembali untuk digunakan pakai untuk memperluaskan kerajaan Allah. Bukan hanya di lingkungan negara kita, tapi di luar negara untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh demikian, kita sebagai orang yang percaya, khususnya pemuda-pemudi yang arif dengan teknologi, kita harus merampasnya kembali. Kita harus menebuskan teknologi yang sudah tercemar oleh karena dosa, supaya itu digunakan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang seterusnya, awasan dengan penggunaan teknologi dalam pemberitaan Injil. Jangan menggantikan ketergantungan penuh kita kepada teknologi digital menggantikan Tuhan. Ya, banyak gereja mengatakan kalau kita mempunyai alat yang tercanggih, banyak pemuda-pemudi datang ke gereja. Betul? Tapi alat yang canggih ini tidak dapat merubahkan hidup manusia. Oleh demikian, kita sebagai orang yang percaya, jangan menggantikan ketergantungan kita dengan alat teknologi digital ini menggantikan Tuhan. Tuhan punya pelayanan. Kita berseru kepada Tuhan yang punya pelayanan supaya memimpin kita dalam hal kita melayani Tuhan. Walaupun kita tidak mempunyai teknologi yang terkini, kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita bergantung kepada Tuhan dalam hal kita memberitakan Injil, saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar, yang indah kepada kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur 147 ayat 10 dan ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Kenapa Tuhan katakan dia tidak suka kepada kegagahan kuda? Ini kuda yang digunakan pakai oleh askar untuk berperang. Mereka mencari kuda yang terbaik untuk digunakan pakai dalam perang supaya mereka dapat berperang dengan baik, yang membawa kepada kemenangan. Tapi kalau mereka bergantung kepada kuda itu, kata Tuhan, kalau mereka bergantung kepada itu tanpa bergantung kepada Tuhan, Tuhan benci itu. Di sini juga dikatakan dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Biasanya kaki laki-laki yang lebih kuat daripada kaki perempuan. Dan kalau kita mengharapkan kaki laki-laki itu dengan tanpa berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan dia tidak senang. Dalam hal kita menggunakan teknologi digital ini, ingat, jangan membuat itu membuat kita lari daripada bergantung kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan dengan menggunakan alat teknologi ini sebagai yang menolong kita untuk melakukan tugas kita dengan lebih baik. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat 19 sampai ayat 21, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana kita lihat kita orang percaya yang diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Allah akan mengurapi kita dengan urapan yang luar biasa supaya kita dapat memberitakan Injil itu dengan kuasa Allah. Oleh demikian, jangan kita lalai
untuk bergantung kepada Tuhan daripada bergantung kepada teknologi. Kita bergantung kepada Tuhan dan alat teknologi itu yang membantu kita juga dalam hal kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, saya akan membaca dua ayat daripada Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 10 dan ayat 12 yang berbunyi demikian sebagai penutup kita. Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di sini kita melihat perbandingan apapun yang ada di dunia ini tidak kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu Allah yang di atas segala Allah, yang di atas segala sesuatu. Oleh demikian, teknologi itu baik. Tapi kalau kita tidak bergantung kepada Allah di atas teknologi ini, kita akan terjerumus. Oleh demikian, marilah kita sebagai pelayanan pemuda-pemudi, gunakanlah masa ini untuk bergantung penuh kepada Tuhan dan dibantu dengan teknologi yang ada sebagai alat untuk memberitakan Injil, supaya Injil itu diberitakan di kawasan kita dan luar kawasan kita untuk memperluaskan kerajaan Allah di dalam negeri kita, negara kita, dan luar negara untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan yang di atas segala sesuatu. Sekian, Tuhan memberkati.